Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yaitu Mayop versi 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat akun pada Mayop dan apa-apa saja menu yang tersedia di aplikasi Mayop ini. Baik. Nah, di sini ada menu awalnya ya, ada 5. Yang pertama open untuk membuka data yang telah dibuat sebelumnya. Create itu membuat lembaran kerja baru atau data baru. Export itu fasilitas data atau sampel perusahaan yang disediakan oleh Mayop. What's new itu mengetahui fasilitas-fasilitas baru pada aplikasi Mayop versi 19 dibandingkan versi yang sebelumnya. Itu keluar dari aplikasi Mayop. Karena di sini kita mau membuat data baru, maka kita klik. Nah, langsung instruksinya tuh kita next saja. Instruksinya next. Nah, di sini company name ini wajib diisi ya. Company name saya isi PT. Dan tentunya alamat ini boleh diisi boleh enggak ya, nah saya diisi. Dan nomor HP. Dan di sini Januari. Dan di sini pastikan di sini 12 ya. Dan next udah. Di sini tadi yang data yang tadi kita isi di sebelumnya. Ini informasinya, jadi kita next saja. Nah, baik, di sini ada ya. Yang pertama itu disediakan oleh aplikasi Mayop sendiri. Yang kedua itu menggunakan akun sebelum atau dari perusahaan. Yang ketiga ini kita membuat akun baru. Jadi kita di sini membuat data baru, maka kita pilih ini. Baru udah selesai, kita next. Nah, di sini kita menyimpannya. Pastikan kita ingat di mana kita menyimpan data perusahaan kita di sini ya. Ini. Nah, saya naruhnya di sini. Ini udah selesai, baru kita next. Nah, langsung aja ke call center. Maaf ya, di sini udah ada suara. Baik. Nah, kalau udah selesai isinya ada 8 jendela lagi di sininya. Yang pertama course, banking, sales, timeline, course, pajak, poli, dan outfile. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang ya. Nah, seperti ini. Ini adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari sebuah aktivitas perusahaan berfungsi untuk memodifikasi bagian akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum.
melihat yang ini ya, untuk melihat atau menambahkan atau mengubah atau menghapus daftar akun perusahaan. Dengan Recurrent ini adalah untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi menyesuaikan. Transaksi jurnal itu untuk melihat transaksi jurnal. Baik, selanjutnya sini disediakan banking. Nah, banking ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan dan beban sewa listrik, telepon, pembayaran gaji dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan ya, yang itu Save Money. Save Money untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan hutang, transaksi yang dicatat dalam Save Money seperti transaksi pembelian, perlengkapan, membayar atau beban dan yang lain-lainnya. Lagi yang ada Review Money untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan hutang dan pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam Review Money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan persetoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang dan lain-lain. Dan Private Bank Deposit untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau kartu lainnya. Bank Regis ini untuk melihat mutasi setiap kas di bank dapat menambahkan transaksi perbankan. Baik, selanjutnya sales itu ada penjualan. Itu berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat rektur penjualan sekaligus menyerahkan uang kas kepada pelanggan. Time billing. Selanjutnya, time billing itu dipakai untuk menghitung penjualan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Dan selanjutnya forecast itu pembeliannya sama seperti sales, tapi itu kebalikannya. Kalau ini dia mencatat transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat rektur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Payroll selanjutnya itu dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti jam, harian, mingguan, dan bulanan. Inventory. Ini selanjutnya, inventory itu dipakai untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik, persediaan barang dagang, dan penertiban laporan terkait. Yang terakhir, card file. Card file ini berfungsi untuk membuat atau mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Selanjutnya bagian atas ini kayak file, edit, list, combinations tuh. Ini bagian di atas ini itu adalah taskbar-nya untuk mempermudah kita untuk berproses selanjutnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya